warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik kan? Alhamdulillah. Anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah ya, hadir semuanya. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kita, Budi. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas rangkap model 221 yang terdiri dari kelas 4 dan kelas 5. Anak-anak ibu, kelas 4 hari ini akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kelas 5 akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, muatan pembelajaran IPA. Langsung saja ya anak-anak ibu. Perhatikan untuk anak-anak ibu kelas 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami isi cerita dongeng dan menentukan unsur-unsur cerita dongeng. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, anak-anak ibu, yang dimaksud dengan dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disebarluaskan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Unsur-unsur yang membangun dalam sebuah dongeng adalah satu, tema. Tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan dalam cerita. Watak. Yang kelima adalah watak. Watak adalah sifat perangai atau tingkah laku suatu tokoh. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam suatu cerita. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, sekarang anak-anak ibu kelas 4, coba kalian cari isi dongeng tersebut dan unsur-unsur pada cerita dongeng tersebut. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 5, perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya adalah susunan giginya terdiri dari gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Contohnya adalah sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya adalah susunan giginya terdiri dari gigi taring dan gigi geraham yang kuat dan runcing untuk mencabik-cabik makanannya. Contohnya adalah harimau, serigala, dan macan. Nah, anak-anak ibu, yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Ciri-cirinya adalah susunan gigi hewan omnivora terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya adalah ayam, beruang, dan tikus. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah sudah mengerti ya. Anak-anak ibu kelas 4, coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian hewan-hewan berikut ini berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak ibu kelas 4, apakah sudah selesai? Iya.
Anak-anak Ibu kelas 5 apakah sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kelas 4 dapat memahami isi cerita dongeng dan menentukan unsur-unsur dalam cerita dongeng, yaitu tema, tokoh, alur, latar, watak, dan amanat. Kelas 5, hari ini kita dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh salah satu teman kita, Anto. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan terus semangat dan rajin belajar. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.